Yuk, cek mic 1 2. Oke. eh, Kali ini kita mau bahas function gitu. Kemarin kan kita udah tahu banyak ya. Udah tahu banyak function gitu, kayak print. Ini pun salah satunya adalah function gitu. Terus ada max, ada len. Yang kemarin tuh ada apa lagi? Ada min temennya. Nah, cuman function-function itu kan function bawaan dari Python ya. Itu function yang udah ada gitu. Gimana kalau saya nih mau bikin function sendiri, kita mau bikin function sendiri, fungsinya untuk apa bikin function sendiri? Fungsinya untuk misalnya saya punya codingan gitu buat perhitungan. Nah, code-nya itu ada 15 baris gitu. Misal dalam satu file itu saya pakai code itu berkali-kali gitu. Saya gampang sih, tinggal copy paste di tempat yang saya mau pakai gitu. Cuman jatuhnya jadi banyak banget, karena misalnya 15 baris kali 10 gitu udah 150 line. Tapi kalau saya bikin function, saya cuma butuh nulis satu functionnya itu 15 baris atau 16 baris dengan definisi functionnya di awal. Terus saya tinggal manggil satu baris function. Jadi itu bakal lebih irit gitu. Lebih irit ya puluhan kali lipat gitu. Kalau makin banyak filenya, makin banyak dipakai, makin makin dikit gitu. Langsung aja, eh, cara nulis function itu diawali dengan def gitu. Mendefine, kita definisi function terus diikuti nama functionnya gitu. Function name. Terus kita pakein kurung. Kurung ini fungsinya untuk apa? Nah, kurung ini buat nandain kalau dia itu function, dan di dalam kurung ini bisa kita isi parameter. Nanti kita bakal bahas itu parameter gitu. Nah, contoh sederhananya adalah kita bikin print print. Nah, print ini kan function gitu. Kita masukin string. Halo, ini dibuat dengan function. Nah, cara manggilnya gimana? Cara nampilinnya gimana? Kita langsung panggil aja function name gitu. Tutup function funct sorry function name ya. Nah, sekarang saya mau nyobain pakai command prompt nih, karena kemarin kan pakai bawaan mulu, kayak kurang asik gitu. Biar kita belajar cara pakai command prompt. Caranya, command promptnya diarahin dulu ke folder dimana kita nyimpen filenya. Ini d new folder kan. Nah, terus ada filenya gitu, d new folder, baru kita tulis nama filenya. Enggak, kita pakai dulu python depannya d8.py. Jalanin tuh, dia jalan print ini nih. Jadi ini dijalanin ketika ini dipanggil gitu. Kalau ini dipanggil, manggil ini set, ini jalan gitu. Nah, cuman kan kalau kayak gini kan gak guna ya. Saya satu baris kode ini doang saya jadiin 3 baris gitu, gak guna. Nah, contoh lain misalnya kita pakai parameter gitu. Misal saya bikin function add gitu, tambah lah, tambah gitu kan, jelek banget. Tambah segala tipe, tembah jaring apa ini, tambah. Oke, tambah misalnya saya masukin nilai x sama y itu. Nah, kita tuh nggak perlu ngasih tahu bahwa ini tuh integer atau string. Dia tuh udah tahu function Python itu dinamis banget gitu. Kita bisa ngisi datanya, dia bakal otomatis, nggak perlu repot-repot gitu. Oke, langsung aja print gitu. Misalnya x ditambah y kan gitu. Terus kita bikin sini tambah x misalnya 3 sama 5. Save, kita jalanin kan sini nih. Python d8.py 8 gitu. Udah, dia jalanin ya 8 gitu. Misalnya nih, saya juga bisa bikin nggak mau ngeprint gitu. Misalnya saya nggak mau ngeprint, saya bikin dia tuh ke save
kita bisa kirim balikan, kita masukin return aja gitu. Udah, dia bakal ke save, bisa dijadiin variabel gitu. Nah, misalnya nih variabel nilai sama dengan tambah, terus kita bisa bikin print nilai gitu, save. Kita jalanin. Bentar, return kurang R, return, sorry mesin lo. Jalanin Python D8.py, mana ada tipe mulu Python D8.py. Oke, apa sih return, return ya, gini return sampai kuning ini. Aduh, payah bener ngoding. Clear, sorry, malam soalnya. Jam berapa tah? 17.00. Python tipe lagi, Python D8.py kan, 8 sama aja. Nah, kalau kita nggak print nih, dia nggak nampilin apa-apa gitu. Kalau kita panggil doang misalnya, ya udah, dia do nothing gitu. Nah, cuman return ini, balikan ini bakal disimpan gitu kalau programnya masih jalan. Tapi kalau programnya udah nggak jalan, ya udah, dia nggak disimpan, tapi dia bisa dijadiin variabel kayak tadi gitu, kayak variabel nilai sama dengan print nilai. Oke, terus apalagi nih, misalnya saya nggak tahu nih bakal masukin berapa angka gitu, random aja saya mau masukin angka sebanyak-banyaknya gitu, gimana dong kalau saya nggak tahu angka yang bakal dimasukin? Bisa, caranya gini, kita masukin tanda bintang gitu atau tanda perkalian gitu, notasi kali di dalam Python ini. Terus angka, udah kan nih, kali angka, kita nggak tahu nih kan berapa banyak nih. Tunggu dulu, belum, ada satu lagi yang ketinggalan sebelum itu. Misalnya nih lupa keisi gitu, gimana ini? Kalau lupa keisi bakal error, dijalanin error. Karena apa? Karena dia nggak tahu nih ini apa. Tapi kita bisa kasih nilai default. Nilai defaultnya misalnya kita pakai 0, x sama dengan 0, y sama dengan 0 gitu. Kita masukin, kita jalanin 0 gitu. Nah, kalau ini diisi juga tetap bisa 2 sama 6. 8 dong. 8. Nah, jadi kalau misalnya lupa atau ini misalnya opsional gitu, boleh diisi atau boleh nggak diisi, boleh nggak diisi gitu ya, kita pakai nilai default. Tapi kalau harus diisi, yang jangan pakai ini, tapi ini harus diisi gitu. Nah, oke, lanjut yang tadi. Misalnya kita nggak tahu angka yang bakal kita masukin ada berapa digit gitu, kita pakai gini, angka gitu, angka. Nah, angka gitu. Nah, oke, nah ini kan udah jadi nih, angka sama dengan nggak tahu kan, kita kasih di sini hasil sama dengan 0. Oke kan nih, oke kan, hasil sama dengan 0. Belum selesai di sini. Kita misalnya saya nggak tahu nih angkanya ada berapa banyak, itu pakai for gitu kan, for. Nah, data angka ini dia bakal jadi list gitu, angka ini bakal jadi data list. Makanya kita pakai misalnya nilai, bentrok nggak nih? Ya udahlah, i aja, i in angka gitu kan, i in angka. Kita keluarin satu-satu, hasil tambah sama dengan i. Jadi hasilnya 0 nih, misalnya angkanya saya masukin 2, 0 tambah 2 gitu kan, dia bakal keluarin hasil 2, tapi di loop lagi. Misalnya dia ada satu lagi, jadi sekarang kan hasilnya 2 nih, si hasil 2 ya kan, terus ada angka 6, jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8 hasilnya. Kalau kita return nilai, hasilnya sama dengan 8, kita save gitu, kita jalanin, tetap 8. Nah,
saya tambahin terus nih, misalnya tambah 10 tambah 20 gitu kan. 8 tambah 10 18 38. Cek 38. Ya udah, dia nih bakal di loop, berapapun angka yang kita masukin di sini bakal diterima sama dia, dikeluarin satu persatu di jumlah kayak gitu. Oke, kayaknya segini aja nih, singkat aja ya kali ini penjelasan tentang function gitu. Seenggaknya kalian udah tahu kan gimana cara bikin function sendiri gitu. Caranya pakai def, terus nama function, kurung, di dalam kurung bisa ditaruhin yang namanya parameter. Terus kayak biasa indentasi. Terus kalau mau ambil banyak angka kayak gini, ya udah bisa return, bisa langsung print. Kalau return dia bisa dijadiin variabel lagi. Kalau print ya udah langsung panggil fungsinya dan dia jadi. Oke, itu aja sih penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau suka di like. Kalau pengen nonton video selanjutnya dan gak ketinggalan ya subscribe atuh gitu kan. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.